Sebuah cahaya menyambar, lalu disusul dua kilatan lain yang muncul di ruang tak berbatas. Di tengah kehampaan itu berdiri seorang pria, tubuhnya diterangi cahaya paling terang yang menyembur dari belakang. Tempat ini bukan ruang biasa, melainkan jurang tanpa ujung, penuh dengan monster dan konstelasi yang tak terhitung jumlahnya. Tempat ini dikenal sebagai Abyss. Dari kegelapan, seekor makhluk mengerikan muncul. Sosok menyerupai Hydra dengan mulut menganga, mengincar pria itu yang terus jatuh menembus kekosongan. Tubuhnya menghantam monster tersebut, sang naga buas berkepala 7 yang dikenal dengan nama Fierce Seven-Headed Dragon, penguasa sihir yang luar biasa. Sang naga meraung marah, membuka mulutnya dengan ancaman. Pria itu merentangkan tubuhnya, bersiap seperti penyelam yang akan menukik, lalu tiba-tiba melepaskan tinjunya. Dengan kecepatan tak terbayangkan, ia menghujani lawannya dengan pukulan bertubi-tubi. Pertempuran epik pun pecah di langit Abyss. Pria itu menoleh ke belakang. Sesuatu yang lebih besar mendekat. Vulgan, sang pemakan planet, sesosok beruang. Dengan penuh keberanian, pria itu merentangkan tangan, menerima tantangan dari dua monster perkasa yang berkuasa atas wilayah mereka di Abyss. Belum selesai, makhluk lain ikut turun ke medan pertempuran. Dengan kaki tipis dan tubuh mengerikan, makhluk itu merantai tubuh orc dan Vulgan dalam benang merah yang mengikat kuat. Jarang sekali dua penguasa besar Abyss muncul bersamaan, namun kini bahkan ancaman lain pun tiba. Seekor laba-laba raksasa, penguasa gua dimensi, muncul sambil menyibakkan rahangnya yang berbisa. Sang pria terhenti seketika, tubuhnya dilumpuhkan. Ia menggertakkan gigi, berusaha menahan rasa takut. Makhluk itu mendesis, suara tajam yang mengguncang kehampaan. Namun tatapan pria itu kembali menyala. Ia menurunkan kedua tangannya, menyadari bahwa waktu di Abyss terasa seakan lebih dari 3 abad. Ia menatap jauh ke ruang tanpa ujung dan berpikir, mungkin lebih mudah bila menghadapi para monster itu satu persatu. Di hadapannya, mayat-mayat para penguasa Abyss terbentang, bukti perjuangan panjangnya. Tetapi rasa kehilangan waktu yang terlalu banyak membuatnya mantap untuk mencari jalan pulang ke bumi secepat mungkin. Pandangannya tertuju pada cahaya. Saat itu sebuah notifikasi terdengar, menandai keberhasilan yang memberinya gelar baru, Invincible Training Master. Dunia beresonansi dengan dirinya, kehadirannya menjadi nyata, dan sistem menambahkan bahwa kekuatannya kini melampaui konstelasi. Hari itu, sebuah portal Abyss terbuka di bumi. Umat manusia pun akhirnya mengetahui bahwa mitologi bukan sekadar dongeng, melainkan kenyataan. Para makhluk bersayap, para konstelasi, adalah entitas terdekat yang bisa disamakan dengan dewa. Mereka sibuk memberkati penduduk bumi, memperluas pengaruh, dan mengumpulkan pengikut. Setiap kali otoritas mereka bertambah, mata para konstelasi bersinar terang, cahaya kekuatan yang tumbuh seiring jumlah pengikut. Mereka saling bersaing untuk menguasai bumi, tambang emas dengan hampir 10 miliar jiwa yang bisa dijadikan pengikut. Namun tidak semua konstelasi datang membawa berkah, sebagian besar yang jahat dan raksasa ingin merebut bumi dengan kekuatan murni. Di tengah perebutan itu muncul seorang pria, atau lebih tepatnya, seorang konstelasi yang berbeda dari yang lain. Dialah Choi Kai-seung. Tubuhnya bergetar, ia menarik napas panjang, lalu perlahan membuka mata dengan sorot yang tajam. Kai, sang Invincible Training Master, berdiri dengan wajah serius, lalu mengangkat sebuah wajan dan meletakkan daging di atas api. Aroma daging mulai menyebar. Seorang goblin di sampingnya menatap penasaran dan bertanya, "Wajan apakah itu?" Kai tersenyum kecil, menjawab bahwa wajan itu ditempa dari adamantium. Goblin itu terperangah, tak percaya bahwa wajan itu mampu memasak daging Vulgan, sang pemakan planet, makhluk yang bahkan ditakuti para konstelasi. Dengan mata hijau menyala, goblin itu menunjuk minyak yang meresap pada daging dan bertanya, minyak jenis apa yang digunakan. Ia bukan sembarang goblin, melainkan penguasa kerajaan goblin Efesus, penyihir agung bernama Odaigon Max, sekaligus pengikut setia Kai. Kai menyentuh daging itu dan teringat pada salah satu konstelasi yang menyerupai sapi. Ia mengaku dengan wajah sedih bahwa ia pernah melepaskan konstelasi itu hanya demi mendapatkan susu. Max terkejut. Tak percaya gurunya benar-benar melawan konstelasi hanya untuk bahan makanan. Namun bagi Kai, prioritas utamanya adalah mengumpulkan bahan masakan, sebab ribuan tahun di Abyss telah menumbuhkan hobinya, memasak. Ia mengiris mentega dengan peralatan dapur orichalcum, harta pusaka yang mampu menyegarkan bahan makanan seketika.
Kai menjelaskan bahwa bahan itu sangat berharga, tapi setelah 300 tahun tanpa daging, ia merasa berhak memanjakan diri. Keringat dingin menetes di pelipis Max. Ia menyadari bahwa gurunya telah mengalahkan konstelasi, namun bukannya merebut wilayah, Kai justru hanya mengambil susu. Dengan tenang, Kai mencicipi hasil masakannya. Daging itu sempurna, empuk, dan penuh cita rasa. Max semakin yakin bahwa gurunya berbeda dari konstelasi lain. Kai tersenyum dan berkata bahwa saatnya makan. Max ragu, tak percaya ia diizinkan mencicipi sesuatu yang begitu berharga, namun ia tetap berterima kasih dengan tulus. Ia menusuk sepotong daging dengan garpu, memasukkannya ke mulut. Seketika pupil matanya berkilat, cahaya memancar dari mata dan mulutnya ke segala arah. Sistem menegaskan, ia baru saja memakan steak dari seekor konstelasi. Tubuh Max bergetar hebat. Api menyala di telapak tangannya, dan sistem menjelaskan bahwa kekuatan adamantium telah menjaga kelezatan umami daging itu. Gelombang energi magis menyebar ke segala penjuru. Sistem kembali melaporkan, berkat minyak dari konstelasi mistis, daging itu naik ke tingkat lebih tinggi, mengaktifkan lingkaran sihir baru dalam tubuh Max. Lingkaran sihir monokelnya berputar dengan cahaya menyilaukan. Sang penyihir agung hampir kehilangan kendali. Kesadaran itu terkekeh, lalu mengakui hidangan tersebut sebagai yang terbaik. Kai melangkah mundur, tidak memahami apa yang salah dengan goblin itu, lalu menyimpulkan bahwa dirinya benar-benar tidak mengerti ras tersebut. Lelaki itu akhirnya duduk di atas bebatuan, menatap ke langit malam yang dipenuhi bintang gemerlap. Dengan nada lirih ia mengaku bahwa ia merindukan bumi. Ingatannya pun melayang jauh, pada masa ketika seseorang sedang melakukan bench press di bumi, puluhan ribu tahun yang lalu menurut hitungan abis di masa lalu yang tak diketahui. Saat itu, Kai berbaring di bawah barbel dan ditanya alasan mengapa ia mengangkatnya. Dengan napas berat, ia menjawab bahwa ia hanya ingin menjadi lebih kuat. Pria paruh baya yang berdiri di dekatnya mengernyit, meletakkan tangan berisi buku pelajaran di pinggang, lalu menjelaskan bahwa maksudnya bukan itu, karena yang sedang berlangsung sebenarnya adalah pelajaran bahasa Korea. Namun sebelum sempat diperpanjang, seseorang yang lain menyarankan sang guru agar membiarkan Kai, seperti halnya para guru lain sebelumnya. Masa itu adalah masa ketika Kai hanyalah manusia biasa, jauh sebelum ia menjadi sebuah konstelasi dengan gelar master latihan yang tak terkalahkan. Sejak kecil, ia selalu menghabiskan waktu di kamarnya mengangkat beban, terobsesi dengan kekuatan. Di dinding kamarnya tergantung sebuah tengkorak, pengingat kelam bahwa ia adalah seorang yatim piatu tanpa siapapun untuk melindunginya. Dari situlah Kai menyadari bahwa satu-satunya cara bertahan hidup adalah berlatih, menguatkan tubuhnya, dan melawan kelemahan. Hari demi hari ia terus mengangkat barbel, hingga ototnya terbentuk dan tubuhnya semakin kokoh. Lalu setelah menekuk lengannya hingga terasa terbakar, ia memutuskan untuk beristirahat sejenak dengan menaruh beban latihan di dadanya. Saat itu, dirinya baru mencapai peringkat Hunter C+, sebuah pencapaian besar namun masih jauh dari puncak. Hunter adalah profesi baru yang penuh kehormatan, lahir dari munculnya monster dan dungeon abyss. Mereka bertarung demi melindungi manusia, dan di balik bahaya itu tersembunyi kekayaan luar biasa. Inti monster, item langka, hingga artefak misterius dari dungeon selalu memikat orang-orang yang haus uang dan ketenaran. Kai tidak punya apapun yang bisa ia hilangkan, maka ia memilih menjadi seorang hunter. Di sampingnya, Bill duduk di sebuah kursi sambil memperhatikan Kai yang berkeringat deras. Bill memanggilnya, lalu menyarankan agar ia tenang sejenak. Menurut Bill, masuk ke dungeon dengan monster peringkat B terlalu berisiko. Apalagi mereka baru saja kesulitan mengatasi dungeon peringkat C. Bahkan hunter peringkat C pun sering jatuh di sana, jadi ide melawan monster B terdengar gila baginya. Bill menundukkan kepala, mengingatkan bahwa semua skill, seni bela diri, artefak, maupun sihir yang didapat dari dungeon memang hebat. Tetapi, tetap saja, manusia terlalu lemah. Mendengar itu, Kai terdiam, wajahnya menegang. Bill menutup wajahnya dengan kedua tangan, seolah putus asa, lalu bertanya, apakah Kai benar-benar tidak peduli pada hidupnya sendiri? Dengan nada setengah bercanda, ia menambahkan apakah Kai punya seorang kekasih. Kai menjawab singkat, mengatakan bahwa mereka sudah berpisah. Bill menatapnya penuh simpati, bertanya, kenapa hal itu bisa terjadi, padahal ia menganggap Kai adalah orang yang baik. Kai lalu meregangkan otot tangannya, sambil menjelaskan bahwa ia menolak ajakan sang gadis untuk berkencan demi berlatih,
Dan pada akhirnya, si gadis menyerah serta menyuruhnya pacaran sama monster saja. Kai menambahkan bahwa perpisahan itu terjadi secara damai, tanpa pertengkaran. Bill hanya bisa terdiam, lalu menepuk dahi dengan wajah kesal, menyebut Kai benar-benar tidak punya harapan. Tiba-tiba, sebuah ledakan terdengar. Monster besar mendekat dan rekan-rekannya berteriak memperingatkan Kai. Makhluk itu membuka mulut lebar-lebar, melontarkan raungan yang mengguncang. Namun Kai tetap tenang, menurunkan posisi kuda-kuda, lalu menghantam dada monster itu dengan pukulan dahsyat. Ototnya menegang, tiap gerakan penuh kekuatan. Saat ia bertarung, para hunter lain memperbincangkan kerasnya jalan seorang petarung tangan kosong. Mereka memang tangguh dan cocok menjadi tank, tetapi serangan mereka tidak pernah sebanding dengan para mage yang mampu menghancurkan dengan sihir. Kai menghantam dagu musuhnya, membuat rahang monster itu terguncang. Seorang hunter bertanya mengapa Kai memilih menjadi petarung tinju. Yang lain menjelaskan bahwa mereka pernah mendapat gulungan seni bela diri dari hasil farming, tetapi karena semua orang hanya tertarik pada sihir, gulungan itu dianggap tak berguna. Hanya Kai yang memilih untuk mempelajarinya. Dengan napas berat, Kai memandang makhluk yang baru saja ia kalahkan. Ia tidak peduli dengan cibiran orang, tidak pernah menyesali pilihannya untuk mendalami seni bela diri. Setiap malam ia berlatih, mengasah teknik tinjunya yang sederhana, tanpa cahaya gemerlap atau kemudahan seperti sihir. Namun bagi Kai, kesederhanaan itu justru murni, karena kekuatan yang ia dapat sebanding langsung dengan usaha yang ia keluarkan. Ia mengangkat kakinya setinggi kepala, lalu menghantamkan serangan berikutnya. Meski begitu, semangatnya tidak pernah berhenti di sana. Ia selalu ingin lebih, selalu ingin melampaui batas. Jam menunjukkan pukul 2:30 dini hari. Tubuhnya sudah letih, namun, matanya tetap menatap waktu dengan gelisah, merasa bahwa semua latihan itu belum cukup. Ia duduk di sudut ruangan, merenungi perjalanan yang membawanya ke peringkat C+, sembari mengingat bahwa masih ada petarung lain yang lebih kuat darinya. Kai bersandar, lalu menyimpulkan bahwa satu-satunya jalan adalah berlatih lebih keras, lebih lama, dan lebih sering. Kelopak matanya perlahan menutup, seolah ia tertidur. Namun bahkan dalam tidurnya, tubuhnya masih bergerak, berlatih di alam bawah sadar. Tiba-tiba, suara asing terdengar, bertanya apakah Kai benar-benar terjaga, bahkan dalam tidurnya. Di dunia mimpi itu, Kai merentangkan tangan, melancarkan tendangan lutut, lalu menjawab bahwa ia tidak sepenuhnya sadar, namun ia percaya latihan spiritual semacam itu masuk akal. Dengan begitu, bahkan dalam tidur sekalipun, jalannya menuju kekuatan tetap tidak terhenti. Cahaya jatuh menimpa separuh wajah Kai, sang pemburu. Ia menoleh ke arah cahaya itu dan bertanya siapa sosok yang berdiri di hadapannya. Dari dalam sinar itu muncul makhluk humanoid berambut panjang yang menyapanya dengan menyebut namanya, menambahkan awalan tuan seakan menyiratkan kehormatan. Kai menutupi wajahnya dengan tangan dari cahaya yang menyilaukan, pupilnya menyempit ketika mendengar bahwa makhluk itu menyebut dirinya sebagai konstelasi dari Abyss. Sosok dengan mata tertutup perban itu memperkenalkan diri sebagai Virtuous Goddess of the Scales, sang Dewi Kebajikan, Dewi Timbangan. Ia tersenyum tipis, mengatakan bahwa ia tahu Kai terkejut, lalu menyarankan agar mereka langsung ke pokok pembicaraan karena waktu mereka singkat. Kai menatap kosong ke arah sang Dewi ketika sang Dewi dengan jujur mengakui bahwa ia ingin membuat sebuah perjanjian dengannya. Sang Dewi membalikkan tubuhnya, seolah ingin membenarkan niatnya, menjelaskan bahwa manusia yang berjumpa dengan konstelasi biasanya akan menumpahkan segudang pertanyaan. Namun yang mengejutkan, Kai justru langsung mengiyakan. Sang Dewi sempat terkejut, menanyakan ulang apakah ia benar-benar setuju. Kai, dengan wajah bingung, tetap menjawab bahwa ia setuju. Sang Dewi kemudian melangkah mendekat, terheran-heran, karena Kai sama sekali tidak menunjukkan tanda-tanda ingin bertanya. Kai hanya menegaskan satu hal. Apakah ia akan memperoleh kekuatan dengan membuat perjanjian itu? Sang Dewi mengangkat tangannya ke wajah, ragu-ragu, lalu mengangguk sebagai jawaban. Senyum tulus di wajah Kai. Baginya, itu sudah cukup. Mendadak cahaya di sekeliling mereka semakin terang. Kai pun bertanya, mengapa Sang Dewi memilih dirinya, sementara ada begitu banyak pemburu dengan peringkat dan ketenaran yang lebih tinggi. Sang Dewi hanya mengingatkan bahwa ia telah memberitahu title-nya kan. Ia mengangkat telapak tangannya, mengumpulkan cahaya, lalu menegaskan bahwa ia adalah Sang Dewi,
sang Dewi Kebajikan, pemutus keadilan, dan bahwa dirinya memiliki kemampuan untuk melihat masa depan. Cahaya di tangannya meredup sejenak sebelum dilepaskan, dan di hadapan Kai terbentang gambaran monster-monster yang akan menjerumuskan bumi ke dalam kiamat. Sang Dewi memperingatkan bahwa beberapa tahun lagi bencana itu akan datang. Konstelasi iblis akan menyerang planet ini dengan kekuatan penuh, melahap manusia. Pada hari itu, umat manusia akan menyadari bahwa semua dungeon dan monster yang kini mengancam hanyalah permainan remaja dibanding kengerian yang akan datang. Sebuah planet merah bercahaya muncul di bawah kaki Kai, dan Sang Dewi menegaskan bahwa dialah kunci untuk mencegah masa depan itu. Kai mendongak, terkejut. Sang Dewi melayang mendekat dan menambahkan bahwa ia akan membuatnya lebih kuat. Kedua mata dan mulut Kai terbuka lebar ketika mendengar bahwa pelatihan panjang, keras, dan tidak manusiawi telah menantinya. Sang Dewi tersenyum gugup, karena pada saat itu rasa takut menyelimutinya. Keringat dingin mulai mengalir, sebab ia tidak pernah menduga ada manusia waras yang mau menerima kontrak seperti ini. Sang Dewi membuka kedua lengannya dan menjelaskan bahwa melalui pelatihan semacam itu, Kai akan mampu menjadi avatarnya. Ia merapatkan jari jemarinya di telapak tangan, sementara Kai menatap dengan takjub. Walau Sang Dewi mengulurkan tangan padanya, bibirnya bergetar ragu, karena menawarkan perjanjian seperti ini pada seorang pemburu adalah hal yang nyaris mustahil. Sebuah kontrak yang terasa tidak adil dan sama sekali tidak logis. Kai hanya mengeluh tentang kilatan cahaya yang terlalu terang, tanda dimulainya kontrak dengan konstelasi, serta status baru sebagai avatar yang dikenal amat sulit dicapai. Ia menutupi matanya dengan tangan, tetapi Sang Dewi menjelaskan bahwa karena jiwanya akan terikat pada konstelasi, ia harus hidup dalam batasan yang konstan. Sang Dewi lalu menggenggam sebuah bola bercahaya dan menyuruhnya melihat. Kai membuka mata, menatapnya, lalu menerima bola itu. Sang Dewi tersenyum, menyerahkannya dengan jaminan kekuatan dan sihir yang luar biasa. Saat kontrak itu disahkan, kekuatan dan peringkat Kai melonjak seketika. Sang Dewi kemudian menegaskan kembali penawarannya, menjadi avatarnya. Kai menyadari bahwa seorang manusia bisa saja memiliki beberapa kandidat konstelasi sekaligus, dan para konstelasi itu kerap berebut dengan tidak sabar demi memperoleh seorang avatar. Sang Dewi dan Kai saling menatap dalam diam, keduanya paham benar akan fakta itu, sesuatu yang sudah menjadi rahasia umum di kalangan para pemburu. Namun Kai justru berseri-seri, bertanya seperti apa pelatihan yang dimaksud, karena ia tahu dirinya bukanlah pemburu hebat yang biasanya diperebutkan banyak konstelasi. Di belakang Sang Dewi, muncul timbangan raksasa yang berkilauan. Ia menjelaskan bahwa ia telah menyiapkan fasilitas pelatihan di dalam abis, di mana waktu mengalir berbeda dari bumi. Kai terperangah saat Sang Dewi menambahkan bahwa ia akan berlatih sendirian selama puluhan hingga ratusan tahun lamanya. Ia menutup mulut, lalu menyimpulkan dengan dingin bahwa bahkan jika Kai menyerah di tengah jalan, ia tidak akan bisa kembali. Kai mulai panik, membandingkannya dengan ruangan waktu dari kisah Dragon Ball. Tubuhnya bergetar, lalu ia memohon agar Sang Dewi melupakan ucapannya. Sang Dewi tidak mengerti maksud perbandingan itu. Kai mengepalkan tinjunya, mencoba meyakinkan diri bahwa ia benar. Ia teringat bagaimana para pemburu terkenal selalu menjadi lebih kuat setelah menandatangani kontrak dengan konstelasi. Menurutnya, akan tidak adil jika ia menjadi kuat tanpa usaha, dan ia percaya bahwa para avatar lain juga melewati jalan ini. Ia salah besar. Senyumnya merekah, seolah yakin bahwa semua ini adalah bagian dari jalan yang harus dilalui. Namun kenyataannya, para avatar lain justru menjadi kuat jauh sebelum kontrak dibuat. Sang Dewi membuka tangannya, mengaku bahwa ia tahu betapa sulitnya keputusan ini, bahwa ia sedang meminta sesuatu yang terlalu besar dari seorang manusia biasa. Kai mendongak, matanya teguh, dan ia pun menyatakan persetujuannya. Dewi itu awalnya berniat memberi waktu seminggu agar Kai bisa memikirkan keputusannya. Namun, kegelisahan membuatnya kembali bertanya apakah ia benar-benar yakin. Ia menyarankan agar Kai mempertimbangkan lebih lama. Namun pemuda itu, yang terus menatapnya, menjelaskan bahwa dirinya tidak terlalu terikat dengan dunia ini. Ia hanya meminta izin untuk meninggalkan sebuah surat tanpa berpikir panjang, karena yang ia inginkan hanyalah menjadi lebih kuat, dan sebagai tambahan, dunia ini juga akan terselamatkan. Sang konstelasi menurunkan kedua lengannya di sisi tubuh, lalu terdiam. Hingga akhirnya Kai memanggilnya, dan Sang Dewi menyeka air matanya dengan sapu tangan.
Ia mengaku sangat cemas mendengar desas-desus bahwa manusia di bumi penuh dengan keserakahan dan kelicikan. Namun kali ini ia merasa lega karena ramalannya terbukti benar. Protagonis menutup dirinya dari cahaya para radian, baru menyadari terlambat bahwa Sang Dewi pernah salah sebelumnya. Saat itu, Sang Dewi menciptakan sebuah portal di atas kepala mereka, sesuatu pecah berkeping-keping, dan Kai hanya bisa menyaksikan dengan keterkejutan. Sang Dewi menenangkan dirinya dengan berkata agar hanya memikirkan surat yang ingin ditinggalkan. Karena setelah itu, ia akan menggunakan kekuatannya untuk menempatkan surat itu sesuai kehendaknya. Kai berdiri di depan portal, dan konstelasi itu meminta dirinya menjalani sebuah ujian. Barulah ia akan diterima sebagai avatarnya. Sang protagonis mengulurkan tangan ke arah celah itu, jemarinya tersedot. Tubuhnya terhempas dalam arus yang diciptakan portal. Lalu ia jatuh masuk, meninggalkan hanya sebuah retakan di langit. Ruangannya kini kosong, hanya sebuah surat yang muncul di samping barbelnya. Di sudutnya tertera alamat yang ditujukan untuk semua orang. Petir membelah langit, disusul amukan badai yang menciptakan pusaran. Dari pusaran itulah Kai muncul, membersihkan tenggorokannya, membuka sebelah mata, dan segera menyadari bahwa konsentrasi sihir di tempat ini berada pada level yang sama sekali berbeda. Ia menatap pulau-pulau melayang di jurang tak berdasar itu, dan merasa seolah-olah berada di dalam sebuah dungeon. Ia teringat bagaimana para ilmuwan di bumi pernah berasumsi bahwa dungeon hanyalah pecahan dari abis. Saat melihat ke atas ke langit bertabur bintang, Kai menyadari bahwa tempat ini hampa, dan terkejut ketika mengetahui bahwa inilah objek latihannya. Ia menatap kepalan tangannya dan memutuskan untuk memulai pelatihan. Dengan gerakan tangan dan teriakan yang aneh, Kai menguji dirinya. Sementara itu, Sang Dewi berdiri di antara para pengikutnya yang bersayap. Sang Dewi berkata bahwa ia yakin Kali melakukan dengan benar. Para pengikutnya ragu, tak tahu harus berkata apa. Meski sebagian percaya bahwa Kai adalah kandidat yang luar biasa untuk menjadi avatar. Dewi Penimbang itu tersenyum, menyimpulkan bahwa dengan usaha keras, hal itu mungkin terjadi. Namun meski ia mampu melihat masa depan, kemampuannya tidak sempurna, karena ia hanya dapat melihat sebagian, sementara sisanya hanyalah dugaan dan teori. Nyatanya, Sang Dewi melihat Kai berlatih di abis, dan ia juga tahu bahwa suatu saat pemuda itu akan menekan invasi konstelasi jahat. Dengan mengangkat dua jarinya, ia memutuskan bahwa menjadikan Kai yang begitu kuat sebagai avatar yang bersumpah setia padanya adalah rencana sempurna, tidak peduli berapa lama pun harus menunggu. Dengan keyakinan itu, ia pun pergi, sementara para pengikutnya semakin cemas karena perasaan tidak enak yang menyelimuti. Sang Dewi hanya bisa menanti kedatangan Kai untuk berlatih, dan di kejauhan sebuah badai lain muncul. Sang Dewi yakin bahwa semua sudah ia siapkan. Badai itu kian mendekat, dan sang konstelasi percaya bahwa Kai akan memiliki cukup banyak sarana untuk mengusir rasa bosan, terutama karena tempat ini aman. Namun Kai terkejut melihat tornado yang tiba-tiba muncul. Ia menatap bencana alam yang mengancam itu, sementara Sang Dewi beranggapan bahwa inilah hal paling minimal yang bisa ia lakukan untuk Kai. Pemuda itu mendongak, menduga bahwa inilah ujiannya. Ia mengepalkan tinju di depan dada, menerima bahwa kekuatan hanya bisa diperoleh dengan menghadapi bahaya, dan jika ujian ini disiapkan oleh Sang Dewi, maka pasti memiliki makna. Pusaran itu menghantam tanah, dan Kai berteriak. Ia bertanya-tanya, apakah ini benar-benar ujian dari Sang Dewi? Ia menutup mata, merasakan tubuhnya seolah-olah tercabik-cabik. Namun ketika membuka mata sedikit, ia meneguhkan tekad untuk bertahan. Angin kencang mengangkat tubuhnya ke udara, membawanya ke dalam tornado. Di tengah pusaran itu, ia berteriak, mengingat sebuah kutipan bahwa manusia hanya bisa menjadi kuat dengan melewati rasa sakit dan penderitaan. Karena itulah rencana Sang Dewi. Petir menyambar badai, terdengar suara retakan, pecahan berjatuhan, dan cahaya menerobos di baliknya. Sebuah pilar bercahaya menjulang, sementara ilusi sihir yang melindungi wilayah Sang Dewi kebenaran akhirnya runtuh. Pilar itu membubung ke langit, namun sebelum Kai bisa memahami apa yang terjadi, badai sihir mengamuk kembali. Sang Dewi kebingungan, bahkan dirinya tidak mampu meramalkan hal ini. Para pengikutnya saling pandang, sementara Sang Dewi resah, karena tak juga merasakan kehadiran Kai di dalam benteng pelatihan. Ia mengaku meninggalkan Kai hanya 10 meter dari menara, seharusnya ia sudah menemukannya.
Ia menduga bahwa orang-orang bumi memang tidak bisa bergerak tanpa bimbingan. Sang Dewi Penimbang pun menatap jauh ke depan. Sang Dewi telah menyiapkan segalanya untuk Kai, dumbbell, suplemen olahraga, perlengkapan latihan kelas 1, hingga hal-hal kecil yang membuatnya bisa berlatih dengan aman dan efektif. Ia bahkan menyediakan konsol permainan dan, entah mengapa, sebuah mainan kucing untuk sang protagonis, agar di sela-sela waktunya ia tetap bisa bersenang-senang. Sementara itu, ada Quanelle bersayap terbang mengitari Citadel, memastikan segalanya aman. Sang Dewi berpikir, jika seorang pemburu menerima kondisi seburuk ini, setidaknya ia harus menyiapkan lingkungan yang nyaman agar sang pemuda bisa fokus berlatih. Ada Quanelle dengan lingkaran cahaya di atas kepalanya melaporkan bahwa ia telah menginspeksi perimeter Citadel, namun tidak menemukan orang yang dimaksud Sang Dewi. Sang bawahan hanya terdiam, sementara Sang Dewi masih sulit mempercayai laporan itu. Ia yakin telah mengirim Kai ke sana. Ada Quanelle itu menunduk sedikit, ragu-ragu, lalu menoleh ke arah menara dan menduga bahwa Kai telah terlempar kembali oleh badai sihir dari abis. Ada Quanelle, sang utusan langit, menyentuh telinganya, mendengar permintaan sang Master Dewi untuk segera menemukan Kai, dan langsung menerima perintah itu. Ia menutup mata ketika teriakan sang Dewi bergema keras di telinganya, mendesak agar manusia itu cepat ditemukan dan dikembalikan padanya. Sang Dewi menggenggam erat tinjunya, penuh tekad, menyatakan bahwa mereka tidak bisa membiarkan Kai terombang-ambing sendirian di dalam abis. Ia harus diselamatkan. Utusan langit itu menunduk, wajahnya muram, sebelum akhirnya menerima perintah tersebut. Ada Quanelle pun menoleh ke arah pulau-pulau terbang yang tak terhitung jumlahnya, lalu bersumpah untuk menemukan Kai dengan cara apapun. Langit di sana tampak seperti nebula yang berkilauan di angkasa. Abis hanyalah kehampaan tanpa ujung, dihiasi titik-titik cahaya bintang, seolah-olah bahkan rasi bintang pun hanya mampu menguasai sebagian kecil dunia itu. Di ruang gelap kebiruan itulah, mereka harus menemukan seorang manusia yang telah terbawa putaran tornado sihir. Ada Quanelle terbang menuju cahaya. Sementara itu, Sang Dewi berdiri diam dalam posisi merenung. Meskipun ia tahu bahwa tugas sang utusan langit hampir mustahil. Di sisi lain, badai kembali meledak. Tubuh Kai terapung di tengah arus liar mana yang setiap saat bisa melumatkan dirinya. Ia menutup mata, menahan napas, merasa seolah-olah tenggelam jauh di dasar laut. Padahal ia belum pernah sekalipun menyelam di sana. Kemudian ia membuka mulut, menarik napas panjang, lalu menghembuskannya. Energi menembus masuk ke dalam tubuhnya. Pemberitahuan sistem segera muncul. Konsentrasi sihir tinggi telah bersirkulasi melalui pernapasannya. Seni ruang ilahi mengubah aliran energi itu menjadi kekuatan murni, dan tubuh Kai mulai mengeras. Tulang serta ototnya menguat, seolah ditempa ulang dari dalam. Sistem menyatakan bahwa inti dantian dan potensi Kai telah meningkat. Sang protagonis membiarkan dirinya hanyut dalam arus, berpikir bahwa semua ini hanyalah ujian. Tubuhnya tampak kecil tak berarti dibanding badai raksasa itu, hingga akhirnya ia terseret ke pusatnya. Dalam hati ia menyadari benar adanya bahwa menjadi perwujudan sebuah konstelasi bukanlah jalan mudah. Arus mana menembus langit, menghantam tanah, dan meninggalkannya terkapar di bawah. Kai bangkit perlahan, tubuhnya masih berasap akibat energi liar yang baru saja meremukkan dirinya. Ia berharap semua itu telah usai dan menganggapnya sebagai latihan pertama yang berhasil ia lewati. Mendongak ke atas, ia menduga bahwa tempat di depannya adalah arena bagi ujian berikutnya. Di hadapan Kai hanya terbentang bebatuan tandus, sebuah wilayah kosong di tepi abis yang tak dikuasai konstelasi manapun. Dari bawah tanah, seekor ular raksasa menerobos keluar, lalu segera menyelam kembali. Kai memandanginya, terperangah melihat betapa kecil dirinya dibanding monster itu. Namun ia percaya, jika ini adalah pelatihan, maka kemenangan adalah syarat yang ditetapkan. Tatapannya tertuju pada kepala batu makhluk itu, mirip dengan Onyx dari dunia Pokemon. Namun ia segera sadar bahwa makhluk ini jauh lebih berbahaya. Ia berbicara dalam hati, merasa Sang Dewi terlalu melebih-lebihkannya. Bagaimanapun, ia hanyalah seorang hunter peringkat C. Kai berdiri terpaku sejenak, lalu mengepalkan tinjunya. Tidak ada gunanya berpikir terlalu jauh. Sang Dewi pasti sudah merencanakan semuanya dengan matang. Ia berlari menuju monster itu, berteriak bahwa ia punya banyak waktu, jadi tidak ada salahnya bertarung. Tinju pertamanya menghantam sisik keras monster itu, namun tak ada reaksi sedikit pun.
Kai terkejut. Meski sudah menggunakan seluruh tenaganya, ia sama sekali tidak mampu melukai makhluk itu. Ia menatap tubuh lawan, menyadari bahwa hal ini sudah seharusnya ia duga. Ular batu itu bahkan hanya menguap, seolah-olah tak peduli dengan serangan kecilnya. Wajah Kai mengeras, ia kembali memukul, lagi dan lagi, memutuskan bahwa ia tidak akan berhenti hingga mampu menghancurkan monster itu menjadi puing-puing. Ingatan lain berkelebat. Seseorang pernah mendapatkan sebuah kitab seni ruang ilahi, bonus dari sebuah lelang. Orang itu bertanya, apakah ada yang berminat mempelajarinya? Namun, seorang hunter lain mencibir, mengatakan bahwa itu hanyalah keterampilan peringkat D. Saat itu, Kai masih membungkus tangannya dengan perban, sementara orang-orang memperdebatkan gunanya. Mereka beranggapan bahwa seni bela diri bukan hanya tidak populer, tetapi juga sulit dipelajari, sehingga sang pemilik kitab akhirnya memutuskan untuk menjualnya saja. Tawa sinis terdengar, sebuah pernyataan bahwa tak ada orang waras yang akan membeli keterampilan semacam itu. Kai, yang mendengar semua itu, mendongak dan berkata bahwa ia ingin mencobanya. Sang pemilik kitab memandangnya tajam, lalu bertanya apakah benar ia tertarik untuk mempelajari seni bela diri. Kai mengambil buku itu setelah ia menjawab bahwa sejak dulu ia selalu menyukai membaca buku murim. Seorang hunter lain yang berada di sana hanya menatapnya heran, lalu berkomentar bahwa selera Kai memang aneh untuk anak seusianya. Namun, hunter itu menasihatinya agar jangan hanya mengandalkan keterampilan tersebut. Kai menatap sampul buku itu dengan penuh perhatian, sementara sang hunter kembali menambahkan bahwa semua orang tahu mengkultivasi ki membutuhkan waktu yang luar biasa lama. Jika sang protagonis benar-benar mengira keterampilan ini akan membuatnya kuat, maka sebaiknya ia juga mempelajari hal lain. Para mage menggunakan mon, energi kehidupan mereka, untuk melemparkan sihir, sedangkan para seniman bela diri bertarung dengan ki yang menjadi inti dari kemampuan mereka. Latihan yang lambat, terutama dalam seni ruang ilahi, memang jarang diminati karena butuh waktu panjang, sementara hasilnya bervariasi tergantung jumlah ki yang berhasil dipupuk. Kai membuka buku itu dan mulai membacanya. Ia memang berbeda. Banyak kesempatan terbuka baginya untuk mempelajari seni bela diri lain, tetapi ia hanya tersenyum karena sungguh menyukai ajaran yang satu ini. Dengan tekad, Kai mengayunkan tinju kirinya, lalu menyusul dengan tinju kanan, mengingat bahwa seni ruang ilahi tidak memiliki metode khusus untuk menumbuhkan ki. Kepalan tangannya mulai berasap. Ia menghantam dengan jurus Cosmic Fist, lalu melangkah maju menggunakan teknik Cosmic Kick, dan akhirnya menendang lurus dengan jurus tendangan galaksi. Kaki Kai diselimuti petir, setiap gerakannya dipenuhi oleh aliran ki yang kembali masuk ke tubuhnya. Ia menapak dengan kaki yang dipenuhi kekuatan, menyalurkannya ke pusat tubuh. Dengan pengulangan pukulan dan tendangan itu, perlahan namun pasti, jumlah ki yang nyaris tak berarti mulai terkumpul. Kai menutup matanya. Ia tahu jika latihan ini diulang tanpa henti, maka pada akhirnya ia akan menjadi seorang master bela diri. Ia merapatkan matanya lebih erat, lalu kembali membukanya. Dengan tenang, ia meletakkan telapak tangannya ke depan. Secara teori, memang terlihat sederhana, tetapi tidak semua orang sanggup menjalani latihan semacam ini. Ia menundukkan ujung tangannya, lalu menggenggam tangan. Kai mengayunkan kepalan itu untuk menghantam, meski dalam hati ia sempat mengira tidak memiliki bakat apapun. Nyatanya, ia keliru. Tinju sang protagonis menghantam keras ke baju zirah monster, dan justru disitulah kebenaran terungkap. Kai memiliki bakat luar biasa dalam bertahan menghadapi kelelahan dan terus berusaha tanpa mengenal henti. Seekor ular raksasa berbalik arah, merasakan sesuatu yang berbeda. Di hadapannya, sosok kecil itu berdiri. Kai baru saja memukul dengan kekuatan jauh lebih besar dibanding serangan sebelumnya. Berkat ketekunannya, ia mampu bertahan melalui 100 tahun pengulangan latihan yang sama. Monster itu pun kehilangan kesadaran, dan saat itu juga, sistem memberitahukan bahwa Kai berhasil mempelajari keterampilan baru, yaitu teknik tinju kehancuran dalam peringkat B+. Sang protagonis itu menatap lawannya dengan terkejut ketika sistem menginformasikan bahwa ia juga memperoleh peningkatan pada seni ruang ilahi hingga mencapai level seniman bela diri tingkat lanjutan. Batu oniks yang sebelumnya menjadi lawannya hancur berkeping-keping dan meledak. Kai menatap debu yang terangkat dari pecahan batu itu, masih tidak percaya bahwa kini dirinya resmi menjadi seorang hunter peringkat B. Ia menaiki sebuah bongkahan batu besar, lalu bergumam dengan nada sedih bahwa ia sesungguhnya tidak memiliki bakat.
Kai teringat pada Li Xiaowan, seorang hunter dari Tiongkok yang berhasil mencapai peringkat A. Li Xiaowan selalu dikerumuni reporter karena ia adalah satu-satunya seniman bela diri yang mampu menembus level tersebut. Sementara bayangan Li Xiaowan muncul jelas di benaknya. Dengan penuh percaya diri, Li Xiaowan pernah menyatakan bahwa ia telah menjadi ahli seni bela diri, setara dengan Mege lingkaran ke-6. Dalam sebuah wawancara, seorang reporter mengulurkan mikrofon kepadanya dan menanyakan apakah ia berniat mengejar peringkat lebih tinggi. Li Xiaowan menjawab tegas tanpa keraguan sedikit pun, menegaskan bahwa tujuannya adalah menjadi seniman bela diri peringkat S pertama di dunia. Mendengar itu, Kai hanya bisa merunduk kecewa, berpikir bahwa dengan kecepatan latihannya saat ini, ia baru bisa menyamai Li Xiaowan dalam waktu 1000 tahun. Tiba-tiba, sebuah suara memecah lamunannya. Kai menunduk, melihat Onyx yang tampak seperti hendak menangis, mengeluarkan suara rintihan menyedihkan. Sang protagonis itu bertolak pinggang, lalu bertanya dengan nada jengkel, mengapa monster itu menatapnya seperti itu, padahal pertarungan barusan adalah pertarungan yang adil. Ular batu itu hanya merengek lagi. Namun kenyataannya, Onyx bukan sekadar mengabaikan Kai. Selama berpuluh-puluh tahun, ia dijadikan sasaran pukulan demi pukulan, dijadikan umpan untuk menumbuhkan ki. Tubuhnya telah menerima luka yang tak terhitung banyaknya. Onyx menatap protagonis itu dengan penuh pilu, mengeluarkan suara lirih yang membuat bibir Kai mulai bergetar. Sorot mata monster itu berkilau, seolah penuh perasaan dan Onyx menangis. Pada akhirnya, Kai mengangkat tangannya, menyerah, lalu berjalan menjauh, setuju untuk mengampuni sang ular. Ia teringat bahwa sejak awal Onyx hanya hidup tenang, namun dipaksa menjadi boneka latihan ketika dirinya datang. Saat Kai masih kebingungan hendak pergi kemana di arena latihan yang luas itu, Onyx mendekat, lalu mengangkat tubuhnya hingga bertengger di atas kepalanya. Kai duduk santai di sana, berterima kasih dengan suara tenang kepada sang monster yang mengizinkannya menunggangi tubuhnya. Namun ia juga menambahkan bahwa berjalan melintasi jurang ebis dengan cara biasa akan terasa membosankan. Dengan satu tangan terangkat di keningnya dari terik cahaya, Kai menatap jauh ke depan. Dari kejauhan, sebuah badai sihir mendekat, menimbulkan suara yang begitu familiar. Suara yang pernah ia dengar 100 tahun lalu ketika pertama kali jatuh ke abis. Kai berdiri dengan terkejut melihat pemandangan itu kembali, sementara Onyx menggigil ketakutan. Sang protagonis menoleh setengah badan ke arah pusaran raksasa itu, lalu berbisik bahwa mungkin ini adalah hadiah dari sang dewi, sebuah jalan menuju ujian kedua. Onyx berteriak lirih, seakan ingin memperingatkannya bahwa itu sama saja dengan menuju kematian. Tubuh ular batu itu tampak kecil sekali jika dibandingkan dengan badai raksasa yang berputar di hadapan mereka. Kau langsung menuju ke badai itu. Akan tetapi Onyx sang monster jelas ia enggan untuk masuk ke dalamnya. Kai berlutut tangannya menyentuh kepala Onyx mengulangi perintah untuk terus bergerak maju, tanpa mengetahui bahwa bahkan monster terkuat pun bisa binasa jika terjebak dalam badai sihir. Onyx, sang ular batu, meraung keras sambil mendongakkan kepalanya, dan seketika tornado mengangkat tubuh raksasanya ke udara seperti cacing tak berdaya. Namun meski menderita, monster itu tidak punya pilihan selain menyetujui keputusan Kai. Angin puyuh beserta petir di dalamnya mengamuk di bawah langit jingga, menghancurkan apa saja yang disentuhnya, lalu berlalu begitu saja, meninggalkan Onyx tergeletak di belakang. Ular batu itu tidak sanggup bangkit karena pusing hebat, dan Kai merasa puas dengan cara aneh ini untuk bergerak melewati jurang ebis yang tak berujung, sambil tertawa puas, karena berhasil melewati rintangan yang sangat sulit. Kai menatap kedua tangannya, lalu berkata bahwa sejak mencapai tingkat mahir, ia baru menyadari betapa menakjubkannya badai sihir itu. Onyx terkejut mendengar pengakuan tersebut, tetapi Kai merasakannya sendiri. Seolah-olah ia menghirup badai, membiarkan seluruh tubuhnya dipenuhi aliran mana yang menyegarkan dan menghapus rasa lelah. Bagi Kai, itu adalah pelatihan luar biasa untuk memulihkan tubuhnya sepenuhnya. Ia tersenyum pada Onyx dan mengakui bahwa bintang-bintang benar-benar menakjubkan karena mampu mengendalikan kekuatan sebesar itu. Namun, kenyataannya, Kai salah besar. Badai itu seharusnya sudah merobek-robek tubuhnya dalam hitungan menit jika saja ia tidak menganggapnya sebagai ujian dari sang dewi dan membiarkan arus badai menguasai dirinya. Pada akhirnya, semua itu hanyalah keberuntungan. Setelah badai reda, Kai menoleh mencari makanan.
Ia sadar sudah lebih dari 100 tahun tidak menyantap apapun, namun anehnya ia tidak merasakan lapar. Sambil pegang perutnya, ia mengakui bahwa dirinya tetap ingin mengunyah sesuatu. Onyx kemudian membuka mulutnya, memperlihatkan sebuah batu besar. Ular batu itu mengibaskan ekornya, dan Kai menebak bahwa monster itu sedang menawarkan batu tersebut sebagai makanan, seolah-olah batu dari tubuhnya bisa dianggap sebagai daging. Kai menerima hadiah tak terduga itu, menatap batu di tangannya sambil menduga bahwa ini mungkin balasan dari Onyx karena telah dijadikan samsak tinju selama 100 tahun. Namun, melihat wajah Onyx yang tampak gembira, Kai tersenyum ragu dan menyimpulkan bahwa monster itu tidak punya niat jahat. Ia mengembalikan batu itu sambil menolak dengan sopan, berterima kasih, dan menjelaskan bahwa meskipun ia lapar, ia tidak ingin memakan peliharaannya sendiri. Onyx kemudian mengangkat tubuh Kai dari tanah, membuat sang bocah tertawa dan menyebutnya lucu. Kai lalu bergelayut di kepala Onyx ketika sistem tiba-tiba menginformasikan bahwa ia telah menguasai seluruh hal tentang ular batu itu. Ia terkejut ketika sistem memberinya selamat karena berhasil mendapatkan wawasan tempur berdasarkan gerakan Onyx, teknik tinja ular batu. Kai segera merentangkan kakinya dan tangannya menyadari bahwa teknik itu membuatnya cukup kuat untuk menghancurkan tanah. Tubuhnya membungkuk dengan gerakan aneh, dan ia mengakui bahwa kini dirinya menjadi begitu lentur seakan bisa melayang di udara. Ia menghantam udara, menirukan gerakan ular batu, langsung mencoba teknik barunya. Saat itu, ia sudah berada di tingkat master lanjut. Kai mengepalkan tinjunya, menilai kekuatan teknik itu, namun ia tidak berniat berhenti menggunakan seni ruang ilahi. Ia melepaskan tangannya, lalu berpikir bahwa dengan level penguasaan baru ini, ia mulai memahami lebih banyak hal. Ia menantikan pelatihan berikutnya, membayangkan tempat di mana itu akan berlangsung. Tidak lama kemudian, Kai mendapati dirinya berdiri di depan lautan tak berujung. Ombak ungu yang mengamuk bergulung-gulung, dan ia menyimpulkan bahwa pelatihannya kali ini akan berlangsung di dalam laut. Ia meminta Onyx untuk tetap tinggal, menjelaskan bahwa ular batu bisa saja tenggelam karena tubuhnya terbuat dari batu. Lalu Kai melompat ke laut, lalu menyelam, percikan air terhambur, dan ia pun tenggelam ke kedalaman di antara monster-monster laut. Namun, ekspresinya mengeras ketika ia merasa ada yang tidak beres. Ia mulai gelagapan ketika sistem memberitahu bahwa air beracun telah masuk ke dalam tubuhnya dan energi ki hasil seni ruang ilahi mulai terkuras. Monster-monster ikan menyerbu Kai dan sistem memperingatkan bahwa jika seluruh ki habis, hidupnya akan dalam bahaya. Salah satu makhluk menggigit lengannya, namun sistem menambahkan bahwa tubuh Kai perlahan menyesuaikan diri dengan racun itu. Kai menghembuskan udara dari mulutnya dan seketika resistensinya terhadap racun meningkat. Dari bawah, ia melihat kilatan cahaya. Sementara itu, Onyx menunggu di tepi laut. Ia melihat pusaran air yang tidak biasa, hingga tiba-tiba sesuatu menyembur keluar. Kai, yang mendarat di daratan dengan tubuh masih basah kuyup. Sang protagonis itu menoleh ke belakang, masih terkesima oleh lautan jurang abis. Ia bertanya-tanya, apakah sebaiknya ia mengambil benda yang berkilau di dasar laut. Kai berdiri di tepi laut, mengakui bahwa ia tidak tahu bagaimana cara berenang melewati samudera beracun itu, namun ia meyakinkan diri bahwa jika ini memang ujian dari para dewi, pasti ada cara. Sayangnya, lagi-lagi ia salah. Kai mengambil pose berpikir, berusaha menentukan langkah berikutnya. Ia menoleh pada Onyx, lalu menyadari tidak ada pilihan lain. Ia menghantam, lalu menendang, dan menyimpulkan bahwa dengan seni ruang ilahi, ia harus mengumpulkan cukup banyak energi ki, agar mampu berenang melintasi samudera beracun itu. Itulah jalan yang benar, meski akan memakan waktu yang sangat lama. Ia meninggalkan sebuah tanda lagi pada batu, namun hatinya sedih karena latihan itu terasa tak berujung. Ia menatap bongkahan batu raksasa yang penuh coretan bekas latihannya, dan meski senang melihat dirinya semakin kuat, ia mengeluh bahwa semua ini berjalan sangat-sangat lama. Bagaimanapun, ia telah terjebak di tempat itu selama 200 tahun. Onyx mendekati Kai, sementara sang protagonis masih diliputi kegelisahan, bahkan dengan kenyataan bahwa waktu di dunia itu mengalir berbeda. Kai menatap Onyx dengan pandangan tenang, lalu bertanya, apakah ia menyukai rasa batu. Ia berjalan perlahan di sepanjang tepi pantai, mengakui bahwa dirinya juga ingin makan sesuatu. Walaupun rasa lapar sudah lama tidak menguasainya berkat kekuatan, mana abis, hidupnya terasa hampa tanpa makanan. Pandangannya jatuh pada matahari terbenam,
warna jingga yang meredup, dan di sana Kai teringat bahwa 200 tahun lalu ia pernah mengucapkan kata-kata serupa ditemani Onyx yang selalu setia di sisinya. Tiba-tiba, dari laut beracun yang berkilau hijau pekat, seekor monster menjijikkan naik ke daratan. Lidahnya menjulur, mengeluarkan aura mematikan. Kai menunduk mendekatinya, menimbang-nimbang dengan tatapan tajam. Menurutnya, makhluk itu secara teknis masih bisa disebut ikan karena berasal dari lautan. Kilatan gelap menyambar di matanya ketika ia berpikir, jika dimasak dengan benar, mungkin saja daging monster itu dapat dimakan. Onyx terheran ngeri melihat tuannya yang berubah dingin seperti itu, sementara Kai hanya tersenyum samar. Tubuh monster itu berasap, terbakar oleh energi aneh yang keluar dari monster. Kai berdiri di depan monster yang terbaring di tepi laut, berpikir bahwa agar bisa dimakan, daging itu harus dimasak terlebih dahulu. Ia melangkah ke tumpukan batu, lalu menghantamnya dengan tinju. Retakan meledak, serpihan beterbangan di udara. Kai tersenyum tipis ketika sebuah pisau batu terbentuk di atas alas keras. Menurutnya, cukup baik untuk percobaan pertama. Bersama Onyx, ia kembali menatap ikan monster dengan serius. Namun, ketika ia berbicara dalam hati, peralatan batu itu mendadak meleleh, hancur tak berguna. Kai menatap pisau rusak itu dengan getir, bertanya-tanya bagaimana mungkin ia bisa memasak sekarang. Onyx menjerit kecil saat mendengar pemiliknya berbisik dingin bahwa mungkin daging itu bisa dimakan mentah seperti sashimi. Ular batu itu mengembungkan pipinya, lalu menghadiahkan sebuah batu berkilau. Kai terkejut sejenak, menyadari bahwa Onyx menginginkan ia menggunakan benda tersebut. Batu itu ternyata adalah adamantium, logam mulia langka yang begitu berharga di antara monster bertipe batu. Mata Kai berbinar ketika menemukan bahwa logam tersebut tidak meleleh meski terkena cairan monster beracun. Ia pun memutuskan untuk menjadikannya alat potong. Senyuman kecil terlukis di wajahnya dan ia menyadari bahwa dengan berlatih di kedalaman jurang abis, ia bisa menciptakan peralatan masak. Ingatannya melayang pada Bill yang pernah berkata bahwa manusia membutuhkan hobi. Kini kata-kata itu terasa benar ketika Kai merasakan nikmatnya sebuah kegiatan sederhana di tengah kerasnya hidup. Ia membayangkan dirinya suatu hari menjadi seorang koki, meningkatkan keterampilan memasak sambil menciptakan makanan yang bukan hanya menghibur, tapi juga memperkuat tubuh dan membantu latihannya. Mengambil sepotong daging monster, Kai berucap lirih bahwa inilah yang bisa ia lakukan untuk saat ini. Selamat makan. Ia menggigit potongan itu, membuat Onyx terkejut bukan main. Kai memang tidak pernah pilih-pilih makanan. Di bumi, saat masih menjadi manusia biasa, ia selalu menjalani diet ketat. Rekan-rekannya sering bertanya apa menu makan malamnya, dan dengan datar ia menjawab bahwa untuk hidangan utama, pembuka, bahkan penutup, semuanya hanyalah dada ayam yang dimasak dengan berbagai cara. Baginya, makanan hanyalah sumber nutrisi. Namun kali ini, asap hijau keluar dari mulutnya. Matanya berkilat, tubuhnya lesu seketika, dan ia jatuh berlutut. Rasa mual menghantam keras, sementara Onyx panik mendengar peringatan dari sistem. Kai baru saja menelan racun mematikan. Ia merangkak dengan asap beracun masih keluar dari mulutnya. Tapi sistem segera menambahkan bahwa racun itu telah berhasil dinetralisasi berkat Ki dari seni ruang ilahi. Nafasnya terengah ketika ia menatap daging itu lagi, terkejut karena meskipun lidahnya mati rasa, makanan itu ternyata menambah kekuatan Ki-nya. Monster ikan itu masih mengeluarkan asap hijau ke udara, dan sistem menjelaskan bahwa racun sesungguhnya juga merupakan energi yang bisa diubah menjadi kekuatan Ki. Kai mengepalkan tangannya, mendongak dengan keyakinan baru. Onyx kembali menggigil ngeri ketika tuannya menyatakan bahwa ia akan berburu semua monster yang ada, dan memakan mereka semua. Waktu pun melompat berabad-abad. Kai muncul dari laut. Lalu dengan 2 ekor ikan besar di tangannya, meninggalkan hanya kerangka-kerangka ikan berwarna putih di belakang. Dalam rentang waktu itu, tubuh dan jiwanya telah berubah. Ia mengunyah daging monster dengan wajah datar, sementara sistem memperingatkan racun mematikan kembali, merambat dalam tubuhnya. Ia merobek sepotong lagi, dan sistem kembali mengonfirmasi bahwa racun berhasil mengeluarkan racun mematikan itu dengan Ki. Kali ini, tubuhnya memperoleh resistensi sempurna terhadap racun. Dengan tangan bertolak pinggang, ia menerima pemberitahuan dari sistem, kekebalan mutlak terhadap semua jenis racun, serta keterampilan peringkat A, kekebalan sempurna terhadap racun. Kai mengangkat telapak tangannya, mendengar sistem menyatakan bahwa racun kini tak lagi berpengaruh padanya,
Bahkan bisa ia lepaskan dan gunakan dari dalam ki. Menutup mata, ia menerima peringatan tentang peningkatan seni ruang ilahi. Saat matanya terbuka, keterampilannya telah mencapai tingkat ahli. Bintang-bintang berkelip di langit malam. Kai menatapnya, menyadari bahwa sang dewi belum juga memanggilnya. Ia hanya bisa berharap bahwa bumi masih baik-baik saja. Batu di sekitarnya penuh coretan bekas latihan, dan dengan nada tenang, ia menyatakan bahwa kini ia telah mencapai ketahanan penuh terhadap racun, serta menyentuh tingkat ahli, sesuatu yang dulu mustahil ia bayangkan di bumi. Di sana, seharusnya ia baru saja mencapai tingkat hunter peringkat A. Kai merebahkan tubuhnya di samping batu, matanya menerawang. Ia teringat bahwa di bumi, dengan kekuatan semacam ini, ia akan dianggap sebagai senjata strategis. Namun kini, di dunia asing ini, ia hanyalah seorang manusia yang menemukan kembali rasa hidup melalui racun, perburuan, dan makanan. Meskipun telah tunduk kepada negara, semua itu belum cukup untuk menyelamatkan dunia dari kehancuran. Kai bangkit dari tanah, menegakkan tubuhnya, dan menyadari bahwa inilah saatnya melangkah ke tahap berikutnya. Melanjutkan pelatihan tanpa menoleh ke belakang. Ia menyentuh kepala Onyx dengan lembut, lalu berkata bahwa mereka harus berpisah di sini. Kai menegaskan, dirinya harus pergi ke tempat yang jauh lebih berbahaya untuk menjadi semakin kuat. Ular batu itu membuka matanya perlahan, seolah mengerti. Kai menambahkan bahwa karena Onyx bertipe batu, ia mungkin tidak akan bisa mengikutinya menyelam ke dalam air. Dengan berat hati, sang protagonis melambaikan tangan, mengucap selamat tinggal, dan meminta sahabatnya itu pulang. Kai pun menembus kedalaman lautan. Berkat ketahanan penuh terhadap racun, kini samudera tak lagi dianggap ancaman baginya. Namun, di balik air pekat itu, masih tersembunyi monster laut yang mengintai. Anehnya, ketika makhluk-makhluk itu melihat Kai, mereka justru lari ketakutan, seakan menyadari bahwa tak ada lagi yang bisa mereka lakukan. Kai menundukkan pandangan ke dasar lautan, dan hatinya bergetar. Akhirnya, ia menemukannya. Sebuah titik bercahaya, sumber kekuatan magis yang pernah ia lihat di hari pertama, kini berada tepat di hadapannya. Tanpa ragu, Kai berenang mendekat. Ia yakin inilah portal menuju tempat pelatihan berikutnya. Tubuhnya pun terbenam ke dalam cahaya itu. Atas ia diterangi terang benderang, sementara bawahnya tertelan kegelapan. Jantung Kai berdegup keras, rasa tidak sabar memenuhi dirinya. Saat ia mendarat berlutut, sebuah pesan dari seni ruang ilahi muncul dalam pikirannya. Semua gerbang Kai miliknya terbuka secara otomatis, energi membanjiri tubuhnya, dan pertahanan melawan serangan pun aktif dengan sendirinya. Kai menatap ke depan dengan penuh keseriusan. Pada tingkat ahli, tubuh manusia akan bersiap bertarung begitu merasakan niat jahat mendekat. 3 monster menoleh menatap Kai. Tak lama, 2 monster lain ikut mengalihkan perhatian kepadanya. Bahkan mereka yang bukan ahli bela diri pun pasti bisa merasakan bahaya di wilayah ini. Perasaan merinding karena niat menghabisi dari makhluk yang tidak bisa dialami di dungeon manapun. Kai menjadi target para monster, keberadaan seperti dewa. Sebuah bintang merah muda berpendar. Makhluk setingkat dewa yang disebut konstelasi telah menancapkan hukum dan atributnya di sini. Monster tertinggi yang berwujud iblis tertawa terbahak. Ia mendekat dan menanyai Kai tentang rasnya. Wajah sang protagonis mengeras, lalu menjawab singkat, ia adalah manusia. Konstelasi itu menunduk, tertawa lagi, seolah meremehkan. Ia mengira Kai baru pertama kali datang ke wilayah ini. Perutnya terbelah, dari dalam ia mencabut sebuah pedang raksasa. Dengan nada mengancam, ia berkata bahwa para pendatang harus segera dipenggal, agar paham bahwa tanah ini berada di bawah kekuasaan Lord of Blood and Brawl. Menggenggam senjatanya. Kai segera mengambil kuda-kuda, mengingat dia bilang Lord of Blood Brawl, skill lawannya. Para monster mengangkat pedangnya sangat tinggi, kau hanya berbicara dalam hati, tempat latihan kali ini sedikit lebih kejam. Pedang itu diayunkan ganas. Kai mengangkat tinjunya, energi ungu menyelimuti tangannya, dan sistem mengumumkan terbentuknya tinju ki, serangan penuh konsentrasi energi. Saat pukulannya menghantam, pedang raksasa itu hancur berkeping-keping. Sang monster terperangah. Kai melompat menghantam wajah iblis itu. Tubuh Kal terjatuh menghantam tanah, para monster matanya terbelalak tak percaya. Kai berdiri tegak, menantang para monster lainnya. Dengan suara lantang ia berbicara agar mereka semua maju menyerang. Ia menunjuk ke arah mereka, menyatakan bahwa ia datang untuk menjalani ujian. Para monster saling pandang lalu tertawa terbahak.
menyebut bahwa mereka tak pernah mendengar ujian semacam itu. Salah satu menjulurkan lidah ungu panjang, mengejek bahwa Kai hanya ingin menarik perhatian sang master. Namun di balik tawa itu, mereka mengakui bahwa pemuda di depan mereka benar-benar luar biasa. Mereka pun sepakat, Kai bukan lawan sepele. Dia ingin mendapat perhatian sang Lord of Blood and Brawls. Maka serangan gabungan dilancarkan dengan penuh gairah, karena sudah lama mereka tak merasakan kegembiraan bertarung seperti ini. Sang protagonis menatap tajam, ia mendengarkan para monster berkata, habis dia cabik-cabik tubuhnya. Tiba-tiba Kai memutar tubuh setengah lingkaran, menghadapi serangan yang ingin mencabik-cabiknya. Dengan tinju kanan dan kiri sekaligus, ia menghantam keras. Rahang iblis biru hancur, tubuh musuh beterbangan. Gelombang pertama tumbang, namun sisanya tetap menggempur, mencoba mengepung agar Kai tak sempat lagi menggunakan teknik anehnya. Kai mengangkat kakinya, melepaskan pukulan tendangan teknik Cosmic Kick yang menyapu bersih barisan musuh. Ia menekuk lutut. Kai sangat fokus. Di depannya jumlah monster tampak tak terbatas. Tempat ini terlalu terbuka, dan ia tidak ingin bertarung dikelilingi musuh dari segala arah. Para iblis menyadari, kemampuan Kai jauh melebihi tampilan luar yang terlihat. Hewan buas peliharaan mereka mulai menggeram. Taring ditunjukkan. Salah satu monster mengejek, mengatakan bahwa meskipun Kai tampak kuat, pada akhirnya ia hanyalah manusia, dan tujuan manusia hanyalah menjadi santapan bagi binatang buas mereka. Kai terkejut, karena makhluk itu menyebut anjing-anjing iblis itu sebagai hewan piaraan. Sementara baginya, mereka bukanlah anjing. Sekelompok anjing iblis langsung menyerbu. Dengan jumlah musuh yang begitu banyak, Kai kembali memasang kuda-kuda. Ia menghantam satu ekor. Serangan itu selaras dengan hukum kedua dari wilayah konstelasi. Manusia harus selalu siap membela diri. Namun seekor lagi berhasil menggigit bahunya. Sebab di bawah kekuasaan Karl, hanya ada satu hukum mutlak. Semua avatarnya harus bertarung tanpa henti, saling mengoyak sampai akhir. Kai hanya menoleh sekilas, lalu dengan sikap dingin, ia kembali melancarkan pukulan balasan ke arah iblis itu. Kai terus mencari posisi yang menguntungkan demi meraih kemenangan, hingga perhatiannya tertuju pada sebuah bangunan. Tanpa ragu, Kai menendang pintu dan masuk ke dalam, lalu dengan cepat meminta maaf kepada pemilik tak dikenal, karena telah meminjam rumah itu untuk sementara. Dari dalam, seorang iblis berjanggut muncul dengan senyum tenang, menyambut Kai dan berkata bahwa ia datang tepat waktu karena sup yang lezat baru saja selesai dimasak. Kai terkesima melihat ruangan yang dipenuhi meja dan kursi, seolah sebuah restoran berdiri, bahkan di tempat aneh seperti ini. Pemilik itu menegaskan bahwa memang benar, sebab untuk bisa bertarung dengan baik, seseorang juga harus makan dengan baik. Kai menggaruk belakang kepalanya, meminta maaf atas pintu yang rusak, lalu mengaku bahwa ia sudah lama tidak menyantap makanan normal. Sang iblis tersenyum licik dan menawarkan sup buatannya. Namun, alih-alih menyajikan dalam mangkuk, iblis itu justru menuangkan seluruh isi kuali ke arah tubuh Kai. Seketika uap beracun berwarna hijau mengepul, menyelimuti kepalanya. Sang monster bertanya, bagaimana mana rasanya tuan? Apa Anda menyukainya? Kai langsung berkata bajingan. Pemilik restoran hanya tersenyum dan mulut terbuka sangat lebar. Tangan Kai melibaskan asap. Sistem lalu muncul, tidak ada racun yang akan mempengaruhi Anda karena skill. Perfect Poison Immunity. Anda dapat bebas mengontrol racunnya. Lalu sistem berikutnya muncul, energi racun diserap oleh tempat penyimpanan ki Anda dan telah diubah menjadi ki. Pemilik itu dengan nada menggoda bertanya, apakah rasanya enak? Kai tersenyum lebar itu cukup lezat sambil menyerap energi beracun itu ke dalam tubuhnya, mengubahnya menjadi energi murni. Ia menyebutnya sebagai keuntungan besar. Sang iblis terperangah, makhluk macam apa Kai sebenarnya. Belum sempat ia mencerna kejadian itu, gerombolan monster menerobos masuk ke restoran. Mereka berteriak ingin menghabisi Kai, menampakkan taring dan mengacungkan senjata. Kai hanya menatap mereka dengan senyum percaya diri. Sang pemilik yang sebelumnya tenang, kini justru tertutup bayangan, namun sekejap kemudian lutut Kai menghantam wajahnya keras-keras, dianggapnya sebagai uang tip yang pantas. Sebuah meja terguling, menjadi penghalang antara Kai dan para iblis. Dengan penuh tantangan, Kai memanggil mereka untuk maju. Namun kali ini para monster mendadak ragu, merasakan tekanan aneh dari sosok manusia di hadapan mereka, lalu berkata, "Kau manusia brengsek." Kai mengangkat sebuah kursi dengan tangan kokoh dan berteriak lantang bahwa ia bisa bertarung selamanya.
Kursi di atas kepalanya seakan menjadi simbol kegilaannya. Dengan kursi itu, ia menangkis serangan musuh, bahkan merebut pedang dari tangan lawan. Saat sistem menegaskan bahwa ia baru saja memperoleh keterampilan bertarung peringkat B+ hanya dengan menggunakan kursi, Kai tersenyum puas dan berkata bahwa ia sudah menduganya. Dengan tinju penuh keyakinan, ia melayangkan pukulan pada salah satu monster sambil mengumumkan bahwa pemahaman tertinggi hanya bisa dicapai di ambang maut. Barulah ia mengerti mengapa Sang Dewi menyiapkan ujian semacam ini. Namun pada saat yang sama, di sisi lain, Dewi Kebajikan Libra gelisah memikirkan Kai, dan ada Kwanel yang hingga kini tak ada kabarnya. Sementara itu, melayang tanpa arah di dalam jurang kegelapan, tak tahu bagaimana menemukan satu-satunya manusia yang dicari. Kembali di restoran, para iblis tergeletak di lantai dengan mulut berbusa. Kai menurunkan kursinya dan menghela napas panjang, lalu bergumam bertanya, berapa kali lagi ia harus melewati ujian seperti ini? Matanya kemudian tertuju pada kuali besar, wadah dari sup beracun yang tadi dituangkan padanya. Dengan ketajaman indera yang meningkat berkat pemahaman bela dirinya, Kai merasakan sesuatu yang supranatural dari kuali itu. Ia mendekat, memperhatikan sisa sup yang menetes keluar, dan sadar bahwa benda itu menyimpan kekuatan luar biasa. Tiba-tiba, iblis pemilik restoran yang tampak sekarat menggenggam pergelangan kakinya. Dengan suara serak, ia berteriak bahwa Kai sama sekali tidak tahu betapa sulitnya ia mendapatkan kuali supranatural itu. Kai mengangkat kuali tersebut dengan terkejut, heran mengapa iblis itu belum tiada juga. Namun, sang iblis dengan nada murka menegaskan bahwa Lord of Blood and Brawls tidak menginginkan kematian sepele mengganggu pertarungan, dan di sini kekuatannya akan terus menghidupkan kembali para pelayan setianya. Kata-kata itu mendadak terhenti, berubah menjadi tangisan. Dengan memohon, ia mengaku telah melalui penderitaan mengerikan demi memperoleh kuali itu. Kai menendang kepalanya dengan telapak kaki, memerintahkannya untuk diam, lalu menuduhnya mendapatkan kuali itu hanya dengan menindas yang lemah,